Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahim ke rumah Teteh dan juga AA bersama Kiai Kiai Haji Jaja Abdul Jabar dari Garut, pemimpin Pondok Pesantren Irsyadul Ulum ya Kiai ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di sini berbincang-bincang santai. Mudah-mudahan ini juga dimasukin ke konten supaya mendapatkan manfaat juga buat semuanya. Ya ini kan kita ngobrol santai aja ya Teh ya. Kira-kira jangan pada tegang lah. Santai. Kayaknya pada tegang amat ini. Kita mulai dari mana dulu nih? Nih dari Kiai dulu dah. Soalnya tegangnya gini Gus, kedatangan Kiai besar Betul. ke rumah silaturahmi pertama kali datang ke sini ingin sharing. Iya. Istri saya kan maaf ya orang hina, Wah, orang enggak lah. bodoh. Ya enggak dong. Nah gitu. Jadi saya tegang takut istri saya nggak bisa jawab pertanyaan dari Kiai gitu Gus. Bisa insya Allah ya. Kita mulai dulu dari Kiai ini. Tapi apa yang mau dipertanyakan nih Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pertama saya mengucapkan salam silaturahim pada A dan Neng, pada Gus Mail. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa bersilaturahim ke sini. Alhamdulillah. Dalam silaturahim tersebut saya ingin ada sebuah jawaban yang selama ini saya cari. Karena jawaban ini ketika sudah kesana kemari mencari jawaban, tidak ada jawaban. Satu kali jawaban akan terpatri dalam hati. Iya. Jadi ada pertanyaan yang Ada pertanyaan ke Nenek Haji ya. Ya memang itu belum terpecahkan sampai sekarang. Belum ya. terpecahkan. Iya. Kira-kira apa tuh pertanyaannya Kiai? Apa nanti dulu? Pertanyaannya begini, maaf jangannya. Terlebih dahulu saya ingin mengulas tadi ya, katanya Neng itu orang hina. Orang ya bodoh. Di mata saya tidak ada orang hina yang sehina saya. Tidak ada orang hina sehina saya. Di mata saya, orang lain termasuk Neng AA, Gus Mail itu adalah orang mulia. Karena ketika orang mengucapkan kalimat takbir, apalagi bersahadat, itu adalah orang mulia. Maaf ya Neng ya, terlebih dahulu, itu ada pertanyaan ini. Saya kan sering mencari sebuah jawaban. Setiap saat tawasul itu ada kalimat warijalul goibi. Karena setiap asma ada wujud. Setiap asma ada wujud. Siapa yang dimaksud dengan rijalul goib? Insya Allah sih kalau dalam penemuan Neng pribadi ya Pak, yang mempunyai Rijulul Gaib itu adalah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Apakah yang termasuk itu kan saya yang kedua nih, Ayan Dzulkifli. Apa benar Dzulkifli itu Nabi Khidir juga? Jadi kalau untuk Rijulul Gaib itu berarti yang menguasai seluruh alam gaib ya Pak ya, itu ada di Nabi Khidir alaihissalam. Untuk Dzulkifli itu pun juga sama adanya di Nabi Khidir alaihissalam. Dan selain Rijulul Gaib itu berarti ada yang namanya Miftahul Gaib. Nah Miftahul Gaib pun juga itu ada yang punya. Nah, Ini siapa nih kira-kira yang punya? itu pertanyaannya. Makanya saya bilang ini, kalau Rijulul Gaib ada Rijulul Gaib dan jawabannya Nabi Khidir, itu pasti ada Miftahul Gaib. Nah, Siapakah Dipungkas dari awal dulu. Miftahul Gaib? Jadi gini, Rijalul Gaib dan Miftahul Gaib itu bisa dikatakan seperti adik kakak ya Pak ya, itu kan bersamaan. Nah di sini pun juga yang mempunyai Rijalul Gaib dan Miftahul Gaib pun juga itu sama, adik kakak. Dzulkifla gitu kan ya. Jadi pada awal mula Allah menciptakan manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini dengan perjalanan yang panjang, bertemu lagi dengan Ibu Siti Hawa. Setelah bertemu dengan Ibu Siti Hawa, maka dari situ
menikah lagi, bersahadat lagi dengan disaksikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tidak lama kemudian dari itu, akhirnya Ibu Siti Hawa itu melahirkan beberapa anak kembar, bisa dikatakan sampai 20 kali melahirkan kembar ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu kan melahirkannya tuh laki-laki dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Yang pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam ingin menikahkan secara silang anak-anaknya. Tetapi Ibu Siti Hawa ingin sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan sesuai yang dilahirkan gitu. Tapi di sini ada yang sangat luar biasa dan istimewa. Di saat Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak yang berbakti, yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ terbunuh, yaitu yang namanya Habil, terbunuh oleh Qabil. Qabil membunuh karena atas bisikan dari iblis. Tidak lama kemudian dari terbunuhnya Habil, lahirlah 2 orang anak Ibu Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam yang lahir ke muka bumi. Tapi itu tidak berbarengan. Jadi bedanya anak bungsu kembar ini tidak berbarengan sama dengan yang lain. Jaraknya itu beda 3 hari. Awal mula Ibu Siti Hawa itu melahirkan dulu Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. 3 hari kemudian melahirkan Kanjeng Nabi Sis alaihissalam. Jadi di sini kembarannya Nabi Khidir alaihissalam adalah Nabi Sis alaihissalam. Jadi beliau berdua itu adalah anaknya Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Nah, Allah mengangkat mereka berdua untuk menjadi nabi. Yang satu diberikanlah mujizat untuk menguasai Rijalul Gaib, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Sis alaihissalam itu menguasai Miftahul Gaib. Nah, ini pengetahuan baru, Neng. Saya kira Agus ya, kita pengetahuan baru nih. Baru ya. Baru. Karena sama ketahuan saya, Neng. Itu anak terakhir Nabi Adam adalah Nabi Sis. Iya. Nabi Sis. Memang ada kembaran. Tapi dalam tafsir belum menemukan siapa kembaran tersebut. Kembarannya Nabi Sis itu. Gitu. Siapa kembaran tersebut? Ini baru Neng yang mengemukakan ada kembaran. Ternyata bahkan kembaran tersebut Kanjeng Nabi Khidir adalah kakaknya Nabi Sis. Iya. Baru nih. Nah, ini penemuan dari mana ya? Ini Iya. penemuan dari mana? Ya. Iya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ikan rame Neng nih. Iya. Sumbernya dari mana? Sumber dari mana? Soal apa? Ini kan pertama juga udah ada jawaban. Iya. At-tafsir ba'da ibham awqafin nafsi. Penjelasan setelah saya mencari jawaban kemana tidak dapat, itu akan terpatri dalam hati. Iya, iya. Mal pohodi bahasa Sunda akan terpatri. Nah, yang kedua ini di jalur gaib Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada Miftahul Gaib. Nabi Sis. Dan itu pun memang dari di jalur gaib dan Miftahul Gaib itu sebetulnya kan bisa diyakini kita lah oke yakin. Tapi ini nih Nabi Khidir kakak kembarannya Nabi Sis. Ini baru ya. Ini baru nih penemuan heboh nih. Iya, betul. Selama Iya. pesantren Saya nggak pun- tahu. Ini ilmu nih, ini ilmu. Betul. Selama ini saya mencari tahu siapa bapaknya Nabi Khidir. Ternyata Nabi Adam kan gitu. Betul, betul. Iya, berarti kalau begitu siapa bapak Nabi Khidir? Ada jawaban sekarang kan? Nabi Adam. Nabi Adam. Iya. Kalau memang itu betul kembaran Nabi Sis. Sis. Iya, karena kalau kita ngambil dari tafsir Karbiyah ya, dari tafsir Karbiyah itu kan manusia yang memang diciptakan oleh Allah, nabi pertama itu, manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam di saat lahir itu kan wujudnya nggak bayi dulu, langsung wujud dewasa kan. Nah, setelah dewasa itu langsung menerima suhuf, 10 suhuf dari Allah. Itu menjadikan risalah. Nah, dari risalah itu yang pertama mengetahui baca tulis adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan kenapa adanya tafsir Karbiyah? Tafsir Karbiyah itu rangkuman dari 10 suhuf yang memang dipegang oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam 10 suhuf. Sementara dalam kitab Qatul Ghoist Nabi Sis 50 suhuf. Iya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Iya, kenapa bisa seperti Karena itu? memang Nabi Adam alaihissalam itu sebagai nabi yang memang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak keturunan agar bisa bertakwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian 19 kelahiran kembar dari Ibu Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam itu kan
bisa dikatakan 50% lah dalam keagamaan dan keilmuannya. Makanya dilahirkanlah 2 anak manusia yang memang bernama Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Sis alaihissalam untuk bisa menyebarkan agama Islam kepada anak cucunya dan keturunan-keturunannya. Dan kenapa Nabi Sis alaihissalam bisa mendapatkan 50 suhuf dari Allah? Karena memang Nabi Sis alaihissalam itu yang mempunyai miftahul goib, kunci dari segala macam goib. Nah, kenapa Nabi Khidir alaihissalam hanya mendapatkan 30 suhuf? Karena Nabi Khidir alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada umat Islam yang memang tidak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau itu Neng, kalau Nabi Khidir kakak kembarannya Nabi Sis, berarti bapaknya Nabi Adam, bapaknya kan. Betul. Berarti Nabi Khidir itu tahu persis, karena kan dia panjang umur. Pertanyaan pertama, kenapa Nabi Khidir dalam keterangan kitab-kitab, dan saya yakini Kangjeng Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Iya. Bahkan kenapa setiap wukuf di Padang Arafah hari Jumat itu dikatakan Hajjul Akbar. Iya, iya. Ya. Kenapa setiap hari wukuf di Arafah hari Jumat disebut Hajjul Akbar? Jawabannya adalah karena setiap wukuf di Arafah hari Jumat ada 2 nabi yang ikut hadir, yaitu Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, kembaran Nabi Adam punya kembaran kan? Nabi Khidir, Nabi Sis. Ini udah meninggal dunia. Ya, Nabi Sis. Nabi Khidir masih hidup. Kenapa bisa sepanjang itu usianya? Karena Nabi Khidir alaihissalam pada saat menginjak usia ke-50 tahun itu diperintahkan oleh Allah untuk bisa menghadap ke surga ketiga. Dan di situ ada yang disebut dengan air ahlanul insaniyah, yaitu adalah air kehidupan yang memang diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam supaya abadi. Makanya Nabi Khidir alaihissalam itu identik dengan air, pesisir laut gitu kan. Terus identik juga dengan yang namanya hijau. Kenapa bisa hijau? Jadi di saat Nabi Khidir alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat tiba harus bisa mengelilingi lautan sampai tepat ke titiknya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang Nabi Khidir alaihissalam masih mengemban tugas dari Allah untuk bisa memberikan pelajaran kepada umat-umat Islam yang tidak takwa dan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh minum air kehidupan. Kenapa harus Nabi Khidir alaihissalam bukan nabi-nabi yang lainnya gitu? Karena Nabi Khidir alaihissalam kan yang mempunyai Rijzalul Ghaib. Iya, iya. Pembukanya. Kuncinya dari adiknya, Miftahul Ghaib gitu. Ini saya juga ada pertanyaan nih Teh. Nabi Khidir kan masih hidup. Iya. Tapi kenapa ada juga yang berpendapat ulama, contohnya juga Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Khidir itu tidak ada. Kalau misalnya Nabi Khidir itu ada, pasti dia menemui Nabi Muhammad. Iya. Nah, ini nggak ada keterangannya kan? Betul. Karena kalau Imam Bukhari itu ngambilnya abstain, tidak mempercayai ada dan tidak juga tidak mempercayai gitu. Jadi posisinya di tengah-tengah. Dan mungkin Imam Bukhari itu tidak mengetahui. Emang banyak dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Khidir alaihissalam tidak menemui dan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bertemu, tetapi tanpa ada yang mengetahui. Daripada Imam Bukhari harus mengatakan, mengiyahkan ada, takut salah, karena tidak melihat dengan mata kepala sendiri, gitu. Jadi posisinya di tengah-tengah. Jadi Imam Bukhari itu lebih mengedepankan logika mungkin. Betul, lebih mengedepankan logika karena tidak melihat secara nyata dan secara lahiriah, gitu. Nah ini nih, Nabi kan panjang umur. Dari mulai, Betul. Udah ribuan. 120.000 nabi yang diangkat oleh Allah jadi rasul 313 rasul. Dan kitab yang diturunkan oleh Allah itu 104 kitab dari suhuf-suhuf ya. Berarti Nabi Khidir itu kan Nabi Khidir itu memahami 140 suhuf. 140 suhuf ya. Ya, Iya. 140 suhuf karena dari 5 nabi dari Suryani, dari bangsa Suryani. Oh gitu ya, 140 suhuf. Berarti Kanjeng Nabi Khidir memahami Zabur, memahami Taurat, memahami Injil, apalagi Quran. Berarti saya bisa diyakini pantas setiap orang warijal gaib siapakah ini? Kalau Rijal Gaib itu pasti memahami semua kitab yang terkenal ke alam dunia.
Nabi Khidir berarti umat Kanjeng Nabi Muhammad juga berarti ya. Iya, karena waktu pertama Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi pun juga itu kan malaikat Jibril datang menemui Nabi Adam dan berpesan kepada Nabi Adam harus selalu berzikir dengan menyebut nama Allah dan diujungi dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad kan belum terakhir ya, karena memang nurnya itu sudah tertulis di dalam Lauh Mahfudz dan sudah lahir dari jauh-jauh hari Allah menciptakan alam semesta. Karena di surga Jannah pun juga ya, seperti bidadari-bidadari, hewan-hewanan yang ada di sana pun juga tertulis di dalam lehernya Allah Muhammad. Gitu. Ini menarik sebenarnya. Menarik. Ini masalah bahwa Kholi juga perlu dibahas Gus kayaknya. Saya kira belum doa. Ini ada pertanyaan lagi nih. Masih ada, tenang. Pertanyaan yang mungkin keluar dari semula lah. Yang belum saya paham. Memang sebetulnya dari wayang juga sih. Ketika si Cepot bertanya ke Semar. Karena Cepot mendengar dari yang lain bahwa seketika dunia masih genjlong, masih goyang, Iya. batu-batu masih empuk, dan air belum mengalir, Semar sudah ada. Pertanyaannya, lebih dahulu Semar atau Nabi Adam? Itu kan alam pewayangan sebelum ada alam Ya. manusia. Nah itu. mungkin ya. Yang pertama, apakah benar ada Semar? Siapa itu Semar gitu? Dan siapa itu Semar? Waktu zaman Nabi Sis pun juga katanya diidentikan dengan masalah Pewayangan. sang hyang pewayangan segala macam ya. Iya kan Coba dibahas masalah sebelum dari Nabi Adam, tidak ulama lebih dahulu Nabi Adam atau Semar? Iya. Yang jelas itu lebih dahulu alam pewayangan, alam Dewa Dewi yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Batara. Berarti lebih dahulu Semar. Tetapi Semar pun juga akan ada sejatinya di alam dunia, di muka bumi ini, yaitu dengan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan akhirnya muncullah di situ anak pianak dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa yang menjadikan sejatinya Semar adalah Nabi Khidir alaihissalam. Semar adalah guru para dewa dewi. Nabi Khidir alaihissalam adalah gurunya para nabi. Nih teh, kan begini nih. Saya pernah dengar nih, walaupun saya nggak paham-paham banget sebenarnya kan, tapi saya pernah dengar aja. Katanya Semar itu identiknya dengan Ismaya ya, apa siapa? Kembarannya ya. Kembarannya itu Ismaya, itu benar nggak teh kira-kira? Jadi memang sih orang percayanya itu kembarannya Semar atau pasangan Semar itu Ismaya. Padahal yang sebenarnya itu kan Semar itu identik dengan bahasa yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal ya. Nah kembarannya Sang Hyang Tunggal itu adalah Sang Hyang Esis pada zaman pewayangan dulu. Makanya pada saat Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Sis lahir ke muka bumi ini, Nabi Sis itu dikasih nama Sis alaihissalam gitu. Karena itu ngambil dari sejatinya waktu zaman pewayangan dulu sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam yang disebut dengan bukan Ismaya tapi namanya Asmaya. Oh, Gitu. Neng, ini heboh juga nih. Jadi memang benar adanya alam pewayangan itu. Kan sementara ini kan alam pewayangan itu adalah alam khayalan. Ilusi. iya. Alam ilusi supaya rame aja di pewayangan. Tapi Neng bilang tadi ada alam pewayangan, alamnya dewa dewi. Iya. Apakah benar itu ada? Ada, Kalau ada, karena- dari mana keterangannya? Apakah siap dipertanggungjawabkan? Karena selama ini saya baru dengar nih. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya kenapa ini nggak siapa? Ya kita kan baru dengar, baru dengar. Pesantren lumayan lama tapi baru dengar. Baru ini. dengar. Lumayan. Buka di kitab ini kok ada alam pewayangan. Iya. Iya. Apakah memang sangat terbatas atau memang gimana? Kalau memang betul, wah ini hebat nih. Apa inisiatif sendiri, pemikiran sendiri gitu ya. Pemikiran sendiri apa memang diambil dari keterangan-keterangan Yang sudah memang ada gitu keterangannya. Betul. Jadi gini, agama yang paling tua itu adalah Kristen dan Hindu ya, sebelum adanya Islam. Karena adanya Islam itu dengan Allah berfirman, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, baru di situ adanya yang namanya agama Islam. Sebelum dari agama Islam itu kan adanya Kristen dan Hindu yang paling tua. Nah, Hindu itu adalah pada zaman masa pewayangan yang adanya Semar, Cepot, gitu kan, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Esis. Tetapi itu disebut dengan yang namanya kerajaan Arabinta. Arabinta itu yang adanya hidup di atas langit.
Nah, jadi pertama itu Allah memang menciptakan dulu kerajaan Arabinta. Arabinta itu yang wujudnya Sang Hyang Tunggalnya itu adalah Semar. Nah, terus kerajaan Arabinta itu ada dari kitab mana gitu kan? Kalau dalam kitab Islam itu belum ada jelas, karena belum ada yang menyebutkan dengan nama Allah. Karena pada saat itu Allah menciptakan itu karena dengan adanya kitab Agania. Agania itu adalah kitab dari bangsa Suryani. Kitab bangsa Suryani yang disebut dengan kitab kuno. Kitab kuno. Jadi duluan mana itu teh? Antara alam pewayangan sama diciptakannya bumi. Yang pas jin itu kan gitu kan. Jadi yang pertama itu sebelum Allah menciptakan bumi itu menciptakan dulu alam pewayangan yang disebut dengan kerajaan Arabinta gitu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau memang alam pewayangan itu ada dan pengisi alam pewayangan itu wujud seperti apa? Wujudnya atau namanya siapa? Iya, wujudnya seperti manusia. Iya kan kalau Adam kan manusia. Ya. Manusia. Alam pewayangan itu seperti apa? Wujudnya tidak sama seperti manusia, tapi wujudnya campuran antara manusia dengan hewan. Ya, wujud manusia Berarti itu seperti apa? Gitu. berkulit, berdaging, berdarah, bernapas. Iya, yang jelas itu berkulit, berdaging, berdarah, bernapas, dan mempunyai keilmuan yang luar biasa. Jadi bisa dikatakan pada saat Allah menciptakan alam pewayangan itu sebagai gambaran untuk nanti adanya di muka bumi ini. Makanya suka ada dibilang bahwa kita tuh hidup di dunia ini hanya panggung sandiwara. Karena udah ada jelas skenario-nya dari dulu gitu. Karena memang udah mengetahui bahwa di alam pewayangan itu seperti inilah. Dan kehidupannya tidak jauh beda dengan sekarang ini. Gitu. Jadi contohnya si A di alam pewayangannya ada. Nah si A sekarang di alam manusianya seperti ini. Karena udah ada di sana dulunya. Udah ada di sana Berarti dulunya. semua manusia ada sebenarnya Di sana. Ada. Oh, berarti Lauh Mahfuz dong. Bukan Lauh Mahfuz. Kalau untuk Lauh Mahfuz itu tercipta pada saat adanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, tadi nanti dari mulai Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah itu kan Allah itu mengambil segenggam tanah yang ada di surga dan dijadikanlah jasad manusia pertama yang Allah ciptakan. Itu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Berarti nih, kalau alam pewayangan ada, alamnya Dewa Dewi, berarti ada yang dinamakan alam nirwana. Benarkah ada yang namanya alam nirwana? Dan di mana alam tersebut? Alam nirwana itu nggak jauh beda dengan bawahan atau bisa dikatakan itu bawahan dari kerajaan Arabinta. Jadi alam nirwana itu yang adanya dengan yang disebut Pandawa 5. Nah itu alam nirwana. Berarti sebelum Nabi Adam diciptakan dong? Sebelum juga. Jadi semua alam dewa dewi dan alam pewayangan kerajaan Arabinta dan kerajaan nirwana itu memang sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Jadi dewa dewi itu ada ya kayak Dewi Kuan Yin itu. Iya. Ada. Memang ada karena kan agama tertua adalah Hindu. Ada namanya Kuan Yin gitu ya. Iya, Dewi Iya, Kuan Yin. Dewi Kuan Yin. Saya Dewi pernah Kuan dengar. Yin itu adalah Dewi Padi. Yang kayak itu apa? Segongkong itu. Ini Den, itu sebetulnya ini heboh juga saya nih. Oh ini soalnya saya baru dengar ini. Kenapa ya kenapa heboh? Karena alam nirwana. Karena pernah ada seseorang dari siapa kampungnya Asep Sundandara itu siapa? Kampung apa? Jelekong. Jelekong. Iya, Ada tamu dari Jelekong. Teng. Saya pengen nganjang ke alam nirwana. Saya bingung. Alam nirwana di mana? Paling ada Nur Jamil saya bilang. Nggak ada nirwana, saya nggak tahu. Tapi katanya ada. Bahkan jenjang itu alam dewa dewi bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Iya. Dan itu bisa dikatakan awal mula adanya alam nirwana itu kan setelah adanya kerajaan Arabinta ya. Dan pemimpin di alam nirwana itu adalah Buddha Gautama. Namanya. Buddha Gautama itu Jadi Hindu. Buddha itu ada benar. Buddha itu memang benar ada dan awal mula kepemimpinan alam nirwana itu adalah Buddha Gautama. Bahkan di situ juga sudah tertulis di dalam Quran surat setelah adanya Al-Qur'an kan mukjizat yang diberikan ke Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis di dalam Quran surat Al-Ghafir yang memang itu ada di ayat 78. Al-Ghafir. Pengetahuan saya nih, dewa dewi itu justru di zaman Nabi Isis. Berarti setelah Nabi Adam. Iya. Yang saya tahu itu ya. Tapi kata Neng alam nirwana, alam dewa dewi
Bahkan alam pewayangan, bahkan Semar juga ada sebelum Nabi Adam. Jadi sebenarnya pada saat Nabi Sis lahir ya ke muka bumi ini, setelah dewasa itu bercerita kepada seluruh umat atau keturunan-keturunannya pada saat waktu itu. Pada saat Nabi Sis alaihissalam menerima suhuf, di situ Nabi Sis menceritakan bahwa adanya Sang Hyang Esis. Jadi menceritakan bukan adanya pas waktu Nabi Sis ada alam pewayangan atau dewa-dewi, bukan, tapi menceritakan karena beliau itu pernah hidup di alam pewayangan reinkarnasi gitu. lah gitu. Yes, bukan kayak reinkarnasi. Jadi bisa dikatakan sejatiningnya lah kalau di Islam itu sejatiningnya. Kalau reinkarnasi kan itu beda lagi ya. Nah, nih. Maaf ini ada pertanyaan juga nih. Jasad punya bapak. Saya punya bapak, bapak saya punya bapak, apa saya punya bapak. AA punya bapak, bapaknya A punya bapak, bapaknya bapak A punya bapak. Kalau sudah kan bapak, kakek, Uyut, Bao, Iya, Janggawareng. betul. Oh, apalagi? Ya, Udeg-udeg, banyak kesananya. gantung siwur. Itu jasad ya. Berarti bapaknya jasad, Ya. nyampelah ke Nabi Adam alaihissalam. Jasad itu kita yang bisa gerak, ini jasad Berarti nih. jasad itu bentuknya bapak. Punya. Sementara roh, Roh saya manusia. cari roh kita kan Betul. kan bahasa ini kan Yang menggerakkan jasad. jisim abdi. Bahasa itu jisim abdi. Jisim itu jasad. Itu belatungan. Iya. Tapi kalau abdi itu roh. Balitungan. Berarti ada bapaknya nih. Siapakah bapaknya roh? Orang tuanya roh itu siapa? Siapa? Kalau orang tua kita ini kan ada bapak, ada kakek. Iya, ada keturunan. Oh, Jasad iya. keturunan. Akhirnya kalau bro, Tapi kata Gus Mail tadi, katanya bapaknya roh itu siapa tadi? Iya bapaknya. Bapaknya roh itu. itu jasad. Itu jasad. Roh berarti. itu bapaknya, rohnya bapaknya. Nah, coba kita tanya istri saya. Jadi jasad kita kan hanya sampai ke Nabi Adam alaihissalam ya sebagai umat manusia. Tetapi roh kita adalah kudus rohaniyah al-insaniyah yang memang Allah tiupkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam turun-temurun kepada anak cucunya dan kepada keturunan-keturunannya. Berarti bapaknya roh siapa? Kudus rohaniyah al-insaniyah yang Allah tiupkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi nggak ada bapaknya roh itu. Makanya, ya namanya Kudus rohaniyah al-insaniyah yang Allah tiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam di situ mempunyai rasa. Nabi Adam mempunyai nafsu ketika melihat Ibu Siti Hawa. Iya. Berarti bapaknya roh itu Nabi Adam. Kudus rohaniyah al-insaniyah itu sebutan Allah kepada ruh yang pertama ditiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, siapa itu bapaknya roh teh? Ya, berarti siapa? Berarti siapa bapaknya ruh? Ya kan gini, kalau misalkan kita menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala kan itu ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. Nah, di situ makanya saya nggak bisa menyebutkan siapa bapaknya roh, tapi sebutan roh itu yang keluar dari tiupannya Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Allah berfirman, Kudus rohaniyah al-insaniyah, langsung ditiupkan. Hiduplah Nabi Adam alaihissalam mempunyai rasa, mempunyai birahi, mempunyai nafsu. Kalau misalkan tidak ada kudus rohaniyah al-insaniyah, mana ada Nabi Adam alaihissalam menyebut cantik dan tergoda oleh Ibu Siti Hawa. Iya, iya. Berarti itulah gabung lah antara roh dengan jasad lah. Yang ditiupkan dari Allah berarti roh. Jadi awal mulanya memang tuaan dulu jasad, karena jasad dulu yang dibuat. Baru ruh yang ditiupkan oleh Allah. Iya, iya. Gitu. Nah, berarti Tapi boleh menyanggah ya? Boleh, Boleh. boleh. Boleh menyanggah. Ini kita sharing kan? sharing ya. Sering. Dan sepengetahuan saya, dengan jala dan zamannya Allah, sebelum Allah menciptakan apapun, sebelum nih, Betul. yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad diciptakan, baru Allah menciptakan alam lahut, menciptakan kolam, menciptakan itu, menciptakan ini. Betul. Kolam dengan isinya, laut dengan isinya. Nah, tuh, menciptakan itu. Apa itu alam lahut? Kita ilmu saya ya, yang saya terima ya. Apa itu alam lahut? Alam yang bisa dikatakan pabriknya ruh. Pabriknya ruh. Dan ntar ada pertanyaan juga, pabriknya ruh. Setelah menciptakan alam lahut, Allah menciptakan alam jabarut. Emang itu sesuai keterangan. Iya, alam jabarut.
Di alam Jabarut, roh ditanya sama Allah. Alastu birabbikum? Ruh menjawab, qalu bala. Berarti berbicara ruh, semua ruh. Manusia, jin, termasuk dewa-dewi, kan ada. Betul. Berarti yang beroh lah. Hewan, semuanya semut. Kalau bahasa Sunda, Karena ada tek-tek. alam rohnya Iya itu kan, ya. tek-tek bangek, utek tong walang taga. Ruh. Nah, ditanya. Berarti ketika pertanyaan itu dijawab dengan qalu bala, itu belum punya nama itu, ruh namanya. Berarti semuanya beriman kepada Allah. Ciptakanlah alam malakut. Ya. Di alam malakut, sebelum diturunkan, Allah bertanya, ruh, silahkan kamu ngobrol nanti di alam malakut. Ruh ngobrol. Jadi kita ini, Aa, Neng Haji ini, dulu pernah bertemu Iya. di alam Jabarut, di alam malakut. Bahkan pernah ngobrol. Antara roh dan ruh gitu ya. Ya, antara ruh, belum ada jasad. Betul, betul. Nah, belum ada jasad. Allah berfirman. Dalam arti Allah mengundang para roh. Nanti roh kamu akan saya kasih tempat. Nah, kalau boleh tahu itu panjangan dari kitab mana itu? Entar dulu. Iya, iya. Nah, dikasih tempat. Tempat kamu nanti adalah di situ ada kalbu, di situ ada nafsu, ada watak, ada tabiat. Kata Allah, jangan turuti nafsumu, turuti tabiatmu, tapi ingat perkataanmu bahwa qalu bala. Berarti adanya orang kufur, orang munafik musyrik itu adalah karena perilaku. Ketika tabiat bisa membawa, harusnya tabiat ditahan. Mata punya watak, telinga punya watak, ini lidah punya watak, tangan semuanya punya watak. Jangan turuti watakan, itu akan menjerumuskan kamu. Itu kan sama ketahuan saya. Ya, nah itu ketemunya di keterangan mana itu panjangan? Banyak kitab. Salah satunya kitab. Di antaranya kitab Al-Hikam, Ibanatul Ahkam, kitab Sirul Asror. Ya, nah, berarti ini perlu dipertanyakan juga tadi. Kata Bunda sendiri kan ngomong katanya jasad lebih tua. Ternyata sesuai keterangan itu yang dibahas sama Pak Kiai barusan itu beda. Saya kira nggak beda. Nggak beda. Nah, enggak maksudnya gini Pak. Harus Kiai, ada sinkronisasi sebetulnya mah. ini saya mau tanya, sedangkan istri saya ini ngambil dari kitab yang mana gitu sejarahnya? Jadi gini kan tadi yang dipertanyakan sama Pak Ajengan itu kan bapaknya ruh siapa? Kan memang tidak ada nama, tapi sebutan dari Allah yang disebut dengan yang tadi saya sebutkan itu, Kudus Rohaniyah Al-Insaniyah gitu kan, yang memang itu pertama ruh tersebut ditiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau di dalam kitab keterangan Ri'idatul Al-Qadir itu di bab ke-33 itu ada yang disebutkan dengan yang namanya ruh. Yang namanya ruh itu akan dimasukkan ke dalam manusia yang memang ada di dalam rahim kandungan ibu. Jadi pada pertama Ibu Siti Hawa itu hamil kan. Hamil anak yang pertama itu kan kembar. Nah di situ pada saat 4 bulan Allah tuh meniupkan ruh sama dengan bahasanya yang tadi disebutkan ditiupkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau misalkan kayak tadi kan ada alam lahut gitu kan, yang alam malakut itu memang benar adanya. Tapi pada saat itu kan tidak berwujud yang namanya roh. Tidak ada wujud, belum ada wujud. Tidak berwujud. Jadi hanya tiupan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Belum ada wujud itu. Betul ya. Karena ada wujud ada di alam holki, alam nasut. Iya, iya, iya. Tapi saya masih penasaran yang soal Buddha itu tadi teh. Kenapa nih Buddha ini kan orang nih sekarang ada agama Buddha, ada agama Hindu. Tuhannya kok bukan Allah? Padahal dulu ketika zaman masa dewa dewi itu ya, Iya. itu Tuhannya pasti Allah kan gitu. Kenapa kok gitu sekarang gitu? Padahal orang pertama kali Orang pertama kali diciptakan Iya. gitu. Hindu Buddha Buddha, gitu, agama sama yang Kristen. pertama kali diciptakan ini Betul. Hindu Buddha. Iya. Betul, betul. Dan yang pasti Tuhannya Allah. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya lagi,
ada nggak, kalau sekarang kan ada orang beriman, ada yang tidak. Nah, kalau zaman dulu ada nggak yang tidak beriman gitu? Nah, ya betul. Jadi pada zaman dulu, pada sebelum adanya Nabi Adam ya, kita kan ngomongin tentang masalah alam pewayangan, alam dewa-dewi. Waktu itu yang disebut dengan yang namanya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa itu tidak disebut dengan yang namanya Tuhan, tapi hanya disebut dengan Maha Esa pada zaman dewa-dewi. Dan pada lahirnya Semar, waktu itu dalam pewayangan, itu disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Padahal ke Allah itu tujuannya. Bukan. Maha Esa, tadi yang disebut dengan Maha Esa. Nah, lahirlah Semar. Semar itu disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Nah, kembarannya Semar itu disebut dengan Sang Hyang Esis, yang mempunyai, gak jauh beda kan, kalau di Islam itu rijalul gaibnya ada di Nabi Khidir alaihissalam, ya, miftahul gaibnya ada di Nabi Sis alaihissalam. Nah, pada saat itu Sang Hyang Tunggal yang disebut Semar itu mempunyai dengan ahli yakib. Ahli yakib. Nah, Sang Hyang Esis itu mempunyai dari ahli Yakob, bukan Yakub, ahli Yakob. Jadi dua-dua ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, dan beliau berdua itu pada saat itu kan agamanya Hindu. Nah, kepemimpinan sebelum adanya alam nirwana itu kan berarti ada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal itu Hyang Semar. Sang Hyang Tunggal berdoa kepada siapa? Sang Hyang Batara. Sang Hyang Batara itu siapa? Sang Hyang Batara yang memang menurut kepercayaan Hindu pada saat itu bahwa Sang Hyang Batara itu adalah Maha Esa. Nggak disebut Allah juga sih, cuman Maha Esa aja di dalam kitabnya juga gitu. Berarti dulu tuh nggak ada apa? Allah. Ya, maksud heboh itu. Bukan nggak ada Allah. Jadi saya Kepercayaan masing-masing. ilmu yang baru nih. Ini yang baru. Saya juga baru dengar Pak Kiai, selama pesantren ini saya selama pesantren di pesantren, di pondok pesantren di lembaga permasyarakatan juga baru saya dengar sekarang ini Pak Kiai. Ya makanya. Jadi tadi kan pertanyaan Kalau dengar ini. maksudnya kalau dengar mah sering. Iya. Adanya alam pewayangan, Iya, alam punya nirwana. Cuman penjelasannya Pertama penjelasannya, yang kedua, apakah benar ada Ada. atau memang dongeng? ternyata ada gitu Saya ya. kan ada. Nah, berarti ada nggak yang beriman sama yang kufur lah, yang kafir Di saat misalnya, waktu zaman di saat dulu. waktu zaman pewayangan itu. Heeh. Jadi semua makhluk yang hidup dalam pewayangan pada zaman dulu menurut kitab Agenya itu memang semuanya itu taat, patuh, iman kepada Sang Hyang sesuai kepercayaan masing-masing. Makanya di situ terciptalah alam nirwana yang kepemimpinannya itu dipimpin oleh Buddha Gautama. Buddha Gautama itu yang memang selalu mengajarkan kepada makhluk yang waktu itu hidup di alam nirwana ya, untuk mempunyai hati yang bersih, ketulusan, kesucian. Dan kenapa orang Hindu, orang Buddha bisa lebih mengutamakan meditasi? Karena itu untuk mengolah jiwa dan raga. Jadi lebih fokus pada keyakinan kalau orang pada zaman dulu waktu itu ya, makhluk di alam pewayangan. Keyakinan gimana? Berarti begini nih, Gus. Sekarang bisa disimpulkan. Sebelum Islam Iya. jadi dinullah, berarti adanya Islam itu setelah tercipta Nabi Adam. Ya. Nah, sebelum Nabi Adam kan ada alam nirwana, alam dewa-dewi. Dewa-dewi alam pewayangan. Berarti yang masuk surga itu bukan hanya Muslim, Hindu Buddha. tapi orang-orang yang tidak Islam pun sebelum Islam dibawa oleh Nabi Adam itu masuk surga. Betul seperti itu. Betul. Ya. Jadi waktu pertama Nabi Adam alaihissalam ya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan tinggal di surga, dan surga itu udah ada penghuninya. Dari mana coba? Sedangkan manusia kan Nabi Adam alaihissalam yang pertama Allah ciptakan. Jadi di Tapi udah surga. ada penghuninya. Berarti Itu dewa-dewi penghuni itu ya. dari alam kerajaan Arabinta dan alam nirwana. Berarti udah ada neraka dong. Surga dan neraka itu lebih terdahulu daripada alam pewayangan. Oh, jadi neraka itu penghuninya ada nggak dulu tuh? Tidak ada kosong. Oh, kosong. Makanya waktu itu diadakannya iblis untuk menggoda Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Bertetap nih yang pertama itu adalah Nur Muhammad ya, yang dicatat oleh Betul, Allah. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang utama, makanya kan penghuni surga pada saat itu kan di leher-lehernya itu tertulis Allah Muhammad. Gitu. Oh, semacam bidadari surga. Bidadari, Ada, terus ya, kalau burung-burung seperti itu indah. menurut Nur Muhammad Iya, yang iya. pertama. Padahal Daun-daunan. Muhammad Karena Muhammad bi alfai Muhammad amin. tahu. 2000 tahun sebelum Allah nyiptakan Nabi Adam, itu Nur Muhammad udah diciptakan. Oh, udah. Iya. Kan gini,
Allah pun juga kan menyampaikan wahyu itu kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menyampaikan juga kepada Nabi Adam alaihissalam dengan harus berzikir menyebut nama Allah, dan belakangnya harus dibarengi dengan nama Muhammad, karena Muhammad itu sudah tercipta nurnya, dan Nabi Muhammad akan menjadi nabi besar di kemudian hari gitu. Makanya Nabi Adam alaihissalam selalu berzikir Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti benar juga nih, ada penelitian bahwa nanti ketika tahun 2050 itu ada penelitian bahwa agama yang paling besar di dunia adalah negara Islam. Betul. Penelitian. Berarti untuk meyakinkan, ya maaf ya, untuk meyakinkan bahwa setelah Islam jadinya dinullah, maka yang taat kepada keislamannya dia yang akan masuk surga. Ya. Sementara Hindu dan Buddha, Katolik atau Kristen yang ada agama yang sebelum Nabi Adam, alam dewa dewi, itu udah ahlul jannah. Ahlul jannah kalau begitu mah. Itu yang sekarang nih. Yang sekarang. Kalau tidak Islam, ya enggak seperti mereka nenek moyangnya. Yang Hindu, yang Buddha. Kalau enggak Islami, berarti enggak seperti mereka yang dulu sebelum itu. Betul nggak, Neng? Berarti Allah itu dulu sebutannya Sahyang Batara apa? Enggak itu. Jadi nggak disamakan dengan Allah ya. Cuman karena waktu itu Allah memang menciptakan alam pewayangan, alam dewa-dewi. Nah di situ kepemimpinannya itu sesuai kepercayaan masing-masing, yaitu dengan disebut Sang Hyang Batara. Setelah itu adanya alam nirwana kan. Setelah alam nirwana itu kepemimpinannya adalah Buddha Gautama gitu. Jadi yang pertama tuh Hindu, baru Buddha gitu. Ketiga Islam gitu. Cuman waktu itu Hindu dan Buddha memang semuanya itu lebih yakin kepada keyakinannya sendiri dan lebih taat kepada semua perintahnya gitu. Makanya pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan tinggal di surga, penghuni surga itu sudah ada, tetapi penghuni neraka itu kosong. Makanya menciptakan iblis. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu dengan Ibu Siti Hawa bertemu dengan iblis. Sudah ada bidadari di surga tuh? Sudah ada. Nah bidadari itu dari mana itu? Nah jadi kalau misalkan untuk penghuni surga itu awal mulanya dari dewa-dewi. Dewa-dewi, bidadari itu dari dewa-dewi berarti? Dari penghuni sebelumnya. Dari penghuni sebelumnya yang memang Allah ciptakan. Oh berarti garis besarnya hanya dengan kebaikan hati, kebersihan hati, dan keikhlasan itu yang menjamin surga. Betul. Jadi hanya dengan bingkainya Islam, ingat. Ya. Setelah Islam jadi dulu, jadi kebaikan hati, keikhlasan hati, pekerjaan, ibadah, Ya. nah, kata takwa, bingkainya itu Islam. Betul. Bingkainya Islam. Beda dengan sebelum Nabi Adam diturunkan. Ya, kalau Nabi Adam belum diturunkan, iya. Karena Nabi Adam udah diturunkan berarti tetap kita bingkainya Islam. Gitu. Ya, ini baru pengetahuan yang menarik sebenarnya. Nah, betul sangat. Jadi saya juga nggak mau simpang siur, Gus, dengar masalah ini. Ibu Siti Hawa tergoda karena memakan buah kholdi katanya. Oh, iya. Nah, Gus pernah dengar itu? Saya pernah dengar. Nah, gimana? Tapi kan keterangannya sebenarnya Nabi Adam kayaknya. Jadi yang duluan itu Nabi Adam yang digoda apa Ibu Siti Hawa gitu? Tentang masa buah huldi itu Buah ya? huldi, dan juga buah huldi itu, istilah huldi itu dari mana? Karena yang saya tahu itu, kita nggak tahu tuh nama buahnya huldi. Apakah itu buah-buahan yang dimakan? Apakah tangkainya? Siapa tahu Nabi Adam kayak kita suka lalaban, daunnya dimakan. Kan kita nggak tahu kan gitu. Betul. Apa kira-kira gitu loh. Jadi sebenarnya bahasa huldi itu tidak ada di Al-Quran ya, tetapi bahasa huldi itu yang terlantun terucap oleh iblis pada saat itu dengan disebut dengan buah keabadian, supaya Ibu Siti Hawa dan Nabi Adam itu mau memakan itu supaya bisa abadi di surga. Ternyata salah besar. Jadi pada saat itu yang memang pertama digoda oleh iblis itu adalah sebenarnya Nabi Adam alaihissalam untuk menghampiri pohon syiroh, bukan pohon huldi gitu, tapi pohon syiroh. Pohon syiroh itu yang memang tidak boleh dipegang atas perintah Allah kan, karena kalau misalkan memakan buah atau daun tersebut itu bisa menjadi terusirnya di surga. Sebenarnya Nabi Adam waktu itu taat, tetapi karena memang setelah iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam sudah mulai ada rasa ingin mencoba
apa sih, apakah benar gitu kan. Tetapi dilarang oleh Ibu Siti Hawa. Sebenarnya yang melarang itu Ibu Siti Hawa. Di saat Nabi Adam alaihissalam, yuk ikutin, yang namanya istri kan ngikutin perintah suami, akhirnya mengikuti, menghampiri buah tersebut, dan di situ sebenarnya tidak memetik, buah itu jatuh dengan sendirinya, karena memang itu dibuat oleh iblis supaya jatuh dengan sendirinya, dipegang, dan setelah dipegang itu langsung dibisikin suruh makan. Jadi dimakan buahnya itu berbentuk seperti buah apel, kurang lebih seperti itu. Tetapi buah itu tidak menjadikan Nabi Adam alaihissalam mempunyai jakun. Ibu Siti Hawa dengan mengikuti untuk memakan buah tersebut menjadikan buah dada, tidak seperti itu sebenarnya. Karena jakun dan buah dada itu memang sudah tercipta pada saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Ini teh, saya masih agak bingung ini kan. Ya tadi kan berbicara banyak hal lah, Nabi Khidir lah. Ya. Saya tahu kan Nabi Khidir ini sakti banget nih. Iya. Ya kan Nabi Khidir sakti lah. Artinya juga gurunya para nabi dan juga gurunya para wali. Ibaratnya kalau wali ini mau dibaiat ini harus melalui Nabi Khidir. Dan yang kita tahu itu para wali itu sakti-sakti semua. Benar. Bisa jalan di atas air lah. Betul. Bisa kebal lah. Kebal senjata. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad tidak? Tidak kebal ya? Tidak kebal. Dilempar batu aja keluar darah. Dilempar batu keluar darah. Iya, betul. Nah itu kenapa teh itu? Harusnya kan yang lebih kebal itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena beliau itu lebih dekat dengan Sahabat Allah. Nabi masih bisa dikadek lah, Iya. masih mempan dibacok, masih bisa dibunuh itu. Mm-mm. Gimana teh? Karena memang Nabi Muhammad SAW beserta dengan sahabat-sahabatnya itu adalah kekasih Allah yang paling Allah cintai. Dan beliau itu yang memang diberikan ujian oleh Allah yang memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang. Beda halnya dengan wali, yaitu keturunan-keturunannya ya. Kalau wali itu kan belajarnya kepada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Melewati jalur apa? Diberikanlah ilmu oleh Nabi Khidir alaihissalam agar bisa tercapai, tapi diberikanlah fasabih. Berarti bukan ujiannya dari Allah, yang diuji oleh gurunya sendiri, yang disebut dengan fasabih tahap 1, 2, dan 3. Makanya siapapun wali yang memang lulus menjalani ilmu fasabih itu pasti akan mempunyai kesaktian yang luar biasa, seperti bisa jalan di air, terus punya kejayaan, kuat dengan alat senjata tajam gitu. Oh, berarti para nabi mah langsung Allah. Langsung Allah yang memberikan ujiannya. Yang Kalau memberikan para ujiannya. wali yang memberikan ujiannya yaitu gurunya atas izin Allah gitu. Oh, iya betul lah. Boleh saya menambahkan, Gus? Kalau jawaban ajengan gimana nih? Nah, Saya maunya bertanya gitu. menambahkan ya, Kalau jawaban Kiai gimana? menambahkan. Iya. Kalau seandainya baginda Nabi Muhammad SAW itu sakti mandraguna, ditombak nggak mempan, ya, dan di atas air, lantas nasib Quran seperti apa? Nasib Quran seperti apa kalau dia sakti? Kenapa? Sekalipun Nabi Muhammad itu nggak mempan, Iya. ya, nggak mempan, orang nggak percaya Quran itu adalah mujizatnya. Jadi kalau Nabi Muhammad kebal, oh pantas ini buatan Nabi Muhammad, bukan wahyu ilahi. Sirik berarti. Bukan wahyu ilahi. Apa, sihir? Jadi iya, ini sihir. Sekalipun seperti itu tetap in hadza ila sihirun mubin kan. Banyak orang yang berkata sihir. Jadi intinya untuk meyakin bahwa Al-Qur'an itu wahyu ilahi, kalamullah. Betul. Karena kalau kalamnya Muhammad udah pasti sakti. Iya. Oh, pantesan. Ini mah bikin Muhammad, dia juga sakti. Kan gitu. Benar. Terus kalau sahabat itu gimana tuh? Sahabat masih mempan dibunuh lah. Ada yang sakti. Ada yang sakti ya. Itu pedang Zulfikar. Oh iya iya. Kenapa nggak dimunculkan, nggak ditajalinya Allah itu? Kenapa nggak dimunculkan di para sahabat? Kata itu kan ini udah ngejawab tadi. Iya. Karena dia adalah kekasih Allah. Yang dicintai. Iya kan? Jadi ketika orang udah berbicara kekasih Allah, yang dipandang bukan hanya kesaktian, tapi keridhaan ilahi. Dan memberikan tauladan kepada umat-umatnya. Itu. Ada juga kan nabi yang memang pada saat itu memilih tidak mau banyak pengikut, bahkan tidak mau ada pengikutnya. Tetapi beliau, nabi tersebut bisa masuk surga dengan sahabatnya. Sahabatnya bukan manusia, tapi sahabatnya yaitu barang itu adalah pedang yang memang beliau itu bawa sampai ke surga, yaitu Nabi Sam'un. Iya, saya pernah dengar itu. Itu lebih baik tidak mau punya pengikut. Karena apa? Beliau sakti.
Iya, Samun Gozi. Iya, Hmm. beliau sakti karena nggak mau, karena pengen memberikan tauladan bahwa Rasulullah Nabi besar kita adalah hanya Nabi Muhammad SAW yang memang penyabar, Iya, iya. jujur, benar, amanah gitu. Jadi Nabi Samun itu karena mempunyai kesaktian, lebih baik jangan punya pengikut lah, nanti pengikutnya bisa jumawa, bisa sombong gitu. Iya, betul. Terus juga kan antara Nabi dengan sahabat dengan kita ini beda kan keikhlasannya juga. Betul, jauh, Bos. jauh. Jadi kalau Nabi kan diujinya juga lebih-lebih lah dari kita. Kalau kita kan Iya. betul-betul ngegerutu gitu. Makanya dikasih kesaktian mungkin gitu ya. Para wali misalnya beda keikhlasannya tentu dengan para sahabat, dengan Nabi. Ya beda lah jauh bos. Walaupun itu para wali kan Iya. tetap keikhlasannya itu levelnya di atas Nabi gitu kan, di atas wali gitu. Termasuk Nabi Samun Gozi juga itu luar biasa itu. Iya. Salah satu terciptanya malam 1000 bulan itu kan dari Iya, malam 1000 bulan. Karena iya, beliau itu Lailatul Qadar itu dari itu. ya beliau itu yang memang selalu berdoa tanpa henti sampai 1000 bulan. Ya sebetulnya kalau memang mau dikatakan orang paling sakti kalahnya Rasul. Harus. Tapi kenapa enggak? Ya kalau memang terlalu sakti, tadi dikatakan Tuhan. Iya tuh. Iya. Itu Quran bikinannya. Betul. Itu untuk mengcover itu. Pokoknya tidak sakti, sangat sakti, tapi dia nggak gunakan. Supaya mengcover lah. Ya iyalah. Agar orang-orang tuh semakin banyak pemeluk Islam yang percaya Iya. memang tuh Al-Quran itu adalah kalamullah. kalamullah bukan Iya. buatan Nabi Muhammad. Iya, Seperti itu. iya. Betul, Iya. betul. Ya Neng, alhamdulillah, saya udah diterima setelah di sini. Sama-sama, Pak Kiai. Betul ini udah malam nih ya. Karena saya besok ada acara lagi. Mungkin saya pamit mundur juga. Saya terima kasih sama Agus. Iya, Udah kita ketemu, udah diterima sama Ani sama AA. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang membawa barokah, membawa hikmah, dan dipertemukan kembali di akhirat dengan saling mendoakan, saling mensyafaat, dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Amin. Terima kasih ya, terima kasih A. Sama-sama. Ya, Pak sama-sama. Kiai. Ya, saya juga terima kasih banyak. Mohon dimaafkan atas kekurangannya, penjamuannya di sini penerimanya kayak begini namanya di gunung. Terima kasih banyak. Ini alhamdulillah kita mendapatkan hikmah dan ilmu yang luar biasa dan juga pengetahuan-pengetahuan yang baru yang tidak umum yang memang ini sebetulnya ini adalah unik gitu kan. Tidak semua orang membahas, bahkan mungkin jarang sekali orang yang membahas sampai sedetail itu tentang alam pewayangan, tentang Nabi Khidir. Bahkan banyak juga orang yang baru tahu bahwa Nabi Khidir itu bapaknya adalah Nabi Adam dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menarik, yang unik yang disampaikan oleh Teteh dan juga Kiai malam ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan hikmah dan pelajaran Amin. bagi kita semua supaya lebih bisa menjalankan kehidupan lebih manfaat. Ya, insya Allah ke depan kita bisa ketemu lagi lah. Amin. Ya Allah. Tetap sharing lagi ya. Kita cukupkan aja mungkin ya. Ya. Teh ya, Kiai Iya. ya. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.